untuk dapat mengajukan permohonan lelang di KPKNL Malang. Jadi yang pertama harus dilakukan atau harus dimiliki oleh teman-teman UMKM adalah harus punya akun dulu. Harus punya akun di aplikasi lelang.go.id. Nah, ini mungkin nanti akan kami sampaikan sedikit video tutorial ya. Video tutorial bagaimana caranya untuk membuat akun di aplikasi lelang.go.id. Aplikasi video ini nanti bisa kita share juga di Zoom ini juga, mungkin jadi nanti bisa di save untuk teman-teman pelaku UMKM ya. Jadi untuk nextnya mungkin lebih mudah lagi untuk membuat akun. Nah, mungkin Pak Kartini bisa di share videonya, monggo. Suaranya nggak keluar ya? Kok nggak ada suara ya? Selamat, pendaftaran kamu berhasil. Dan aktivasi akun dari lelang DJKN Kementerian Keuangan. Buka email tersebut, klik tautan aktifkan akun saya. Kamu akan diarahkan ke website lelang.go.id. Selamat, akun lelang kamu sudah aktif. Sekarang kamu sudah bisa masuk dengan akun lelangmu. Masukkan alamat email dan kata sandi, kemudian klik tombol masuk. Untuk dapat mengikuti lelang, kamu terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan lelang, yaitu nomor rekening bank, kartu tanda penduduk, dan nomor pokok wajib pajak. Pengisian data rekening bank. Klik nama akun lelangmu,
Pilih submenu rekening bank, klik tombol tambah rekening. Pilih nama bank di combo box, masukkan nomor dan nama pemilik rekening. Pastikan nama pemilik rekening sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu tanda penduduk pemilik akun lelang ya. Untuk menyimpan data yang sudah kamu isikan, masukkan kata sandi dan klik tombol simpan. Pengisian data kartu tanda penduduk. Klik nama akun lelangmu. Pilih submenu KTP. Klik tombol tambah KTP. Pilih kantor pemeriksa KTP di combo box. Kamu bebas menentukan KPKNL mana yang akan memeriksa keabsahan KTP-mu. Namun disarankan agar kamu menunjuk KPKNL terdekat atau KPKNL penyelenggara lelang yang akan kamu ikuti dalam waktu dekat. Isikan nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, serta alamat sesuai dengan data yang tertera pada KTP. Pastikan pengisian data harus benar-benar sesuai dengan yang tertera pada KTP ya. Perbedaan antara data yang diisikan dengan data yang tertera pada KTP dapat mengakibatkan verifikasi KTP ditolak. Untuk menyimpan data yang sudah kamu isikan, masukkan kata sandi dan klik tombol simpan. Jika sudah tersimpan, jangan lupa mengunggah file scan KTP-mu. Pengisian data NPWP. Klik nama akun lelangmu. Pilih submenu NPWP. Klik tombol tambah NPWP. Pilih KPKNL pemeriksa NPWP. Kamu bebas menentukan KPKNL mana yang akan memeriksa keabsahan NPWP-mu. Namun disarankan agar kamu menunjuk KPKNL terdekat atau KPKNL penyelenggara lelang yang akan kamu ikuti dalam waktu dekat. Lalu, isikan nomor pokok wajib pajak. Untuk menyimpan data yang sudah kamu isikan, masukkan kata sandi dan klik tombol simpan. Apabila data NPWP tidak terverifikasi secara otomatis, unggah file scan atau foto NPWP-mu untuk verifikasi manual. Proses pemeriksaan persyaratan lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang di KPKNL yang telah kamu pilih. Hasil pemeriksaannya akan dikirimkan ke alamat email kamu. Apabila seluruh persyaratan lelang telah terpenuhi, kamu sudah dapat mengikuti lelang secara online di seluruh KPKNL di Indonesia. Itu tadi cara daftar lelang melalui website. Untuk cara pendaftaran lelang melalui aplikasi Lelang Indonesia, tunggu di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Ya, Bapak Ibu semuanya, demikian tadi video tutorial pembuatan akun ya di aplikasi lelang.go.id. Jadi akun ini sangat penting sekali karena akun itulah nanti yang bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu ketika mengajukan surat permohonan lelang online di aplikasi lelang.go.id. Jadi permohonan lelang online ini akan memberikan kemudahan ya untuk rekan-rekan UMKM nanti ketika mengajukan permohonan lelang di KPKNL Malang. Jadi data-datanya berupa data-data digitalnya harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu berupa surat permohonan lelang secara tertulis ya. Nanti surat permohonan lelang tersebut bisa di-scan dalam bentuk PDF. Terus berikutnya foto-foto dari produk-produk yang akan dijual melalui lelang di KPKNL Malang. Usahakan foto-foto adalah foto-foto yang menarik sehingga nanti memberikan semakin banyak orang yang berminat ya. Kalau foto-fotonya menarik kan nanti ketika itu kami tayangkan di aplikasi lelang.go.id, nanti semakin banyak calon peserta lelang yang mungkin akan berminat untuk membeli barang-barang tersebut. Mungkin juga bisa dilengkapi dengan data spesifikasi produknya. Kalau produknya berupa kerajinan tangan atau mungkin berupa
merchandise itu mungkin bisa dimensinya berapa, bahannya terbuat dari apa, jadi nanti akan semakin memberikan gambaran yang jelas kepada calon peserta lelang. Jadi nanti lelang itu akan terjual dengan optimal. Untuk berikutnya mungkin akan kami coba memberikan sedikit gambaran ya kepada rekan-rekan UMKM untuk membuat surat permohonan lelang online melalui aplikasi lelang.go.id. Monggo Mbak Kartini bisa di share screen. Ya, sudah. Jadi tadi sudah kami tayangkan video tutorial untuk pembuatan akunnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah punya akun, tinggal mengakses aplikasi lelang.go.id, bisa melalui browser, melalui PC maupun dari aplikasi Lelang Indonesia di Play Store yang ada di Android ya. Nah, setelah masuk di halaman lelang.go.id, tinggal klik tombol masuk. Karena sudah punya akun, tinggal klik di tombol masuk. Jadi di situ dimasukkan alamat email yang sudah terdaftar di aplikasi lelang.go.id dan juga password ya Bapak Ibu, password ini yang mungkin perlu perhatian khusus ya. Kebanyakan rekan-rekan itu lupa passwordnya ketika masuk di aplikasi lelang itu sering lupa, jadi mungkin bisa di-save di smartphone-nya ya password khusus untuk masuk di aplikasi lelang.go.id. Ya silakan langsung masuk, Mbak. Nah, ini sudah masuk. Kalau Bapak Ibu sukses masuk di aplikasi lelang.go.id, nanti di sebelah kanan itu akan muncul nama pemilik akun ya. Kebetulan nama pemilik akunnya atas nama Mbak Kartini Apriani Mansur. Setelah masuk di aplikasi ini, berikutnya klik tombol permohonan lelang. Jadi di sebelah atas itu ada permohonan lelang. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ada daftar permohonan. Jadi di sini Bapak Ibu memilih jenis lelangnya, lelang non eksekusi sukarela, barang milik perorangan atau badan usaha swasta. Berikutnya, coba diulang lagi Bapak. Sebentar, Pak. Ya, berikutnya klik tombol tambah permohonan. Nah, di sini dimaksudkan bahwa Bapak Ibu membuat satu permohonan lelang yang baru. Berikutnya dipilih jenis kategori lelangnya. Jenis kategori lelang, Bapak Ibu memilih lelang non eksekusi sukarela. Untuk barangnya ini bisa dipilih barang milik perorangan. Ya, barang milik perorangan. Jenis transaksinya di sini karena Bapak Ibu di sini sebagai penjual, maka jenis transaksinya dipilih jual. Kemudian memasukkan password akun. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, password ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi setiap nanti melangkah ke step berikutnya, otorisasinya nanti menggunakan password yang sama ketika masuk di aplikasi lelang.go.id. Jadi password ini jangan sampai lupa ya. Lanjut ke simpan, Pak. Ya, ini sudah berhasil di tahap awal. Nah, berikutnya memasukkan NPWP. NPWP pemilik akun ya, jadi NPWP Bapak Ibu dimasukkan di aplikasi tersebut. Kemudian lanjut. Nah, kalau NPWP Bapak Ibu sudah terverifikasi, di sini ada notif bahwa status KSBP atau NPWP sudah valid. Ini di proses pendaftaran awal ketika Bapak Ibu membuat akun, proses verifikasi NPWP ini ada di
pada saat pembuatan akun. Berikutnya, penyerahan hasil bersih lelang. Di sini ada dua opsi, yaitu rekening pemohon dan cek tunai. Kalau di sini kami sarankan menggunakan rekening pemohon. Ketika Bapak Ibu membuat akun, ada salah satu poin yang mewajibkan Bapak dan Ibu menambahkan rekening pemilik akun. Tujuannya apa? Jadi kalau seumpama nanti barang-barang atau produk Bapak Ibu nanti terjual melalui lelang, hasil lelangnya akan langsung kami transfer ke rekening yang sudah terdaftar di aplikasi lelang tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus ke KPKNL ya untuk mengambil cek. Jadi sedikit mengurangi mobilitas Bapak Ibu untuk ke KPKNL. Nama pemohon, jadi nama pemilik akun tadi. Gelar akademik bisa diisi, bisa tidak. Identitas pemohon dipilih, di situ jenis identitasnya KTP ya, KTP. Jadi di-input di situ KTP-nya dan nomor KTP-nya, nomor NIK-nya. Alamat dipilih kotanya. Kebetulan Mbak Kartini tinggal di Kabupaten Malang, jadi di Kabupaten Malang. Mungkin yang di bawah bisa diisi dengan jalan ya, jalan atau nama perumahannya atau alamat jelas yang sesuai dengan yang ada di KTP. Berikutnya KPKNL penyelenggara. Ini KPKNL penyelenggara ini dipilih KPKNL Malang karena kebetulan Bapak Ibu berada di wilayah kerja KPKNL Malang. Jadi prinsipnya selama objek yang akan dilelang itu berada di wilayah kerja KPKNL Malang, Bapak Ibu harus mengajukannya di wilayah KPKNL Malang. Tapi kalau seumpama Bapak Ibu posisinya ada di luar wilayah kerja KPKNL Malang, saya ambil contoh Bapak Ibu posisi lagi ada di Surabaya dan kebetulan barang atau produknya itu ada di Surabaya, Bapak Ibu nanti memilih KPKNL Surabaya. Nah, di situ ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu pilih. Jadi apakah objek lelang merupakan harta bersama? Ini mungkin khususnya untuk barang tidak bergerak ya Bapak Ibu. Kayak seperti tanah dan bangunan. Kalau saya rasa kali ini kan Bapak Ibu akan melelang barang-barang bergerak. Jadi dipilih tidak aja. Apakah objek lelang merupakan harta benda waris? Juga dipilih tidak. Apakah objek lelang merupakan objek hak tanggungan yang dijual melalui lelang atas kesepakatan pembeli atau penerima hak jaminan berdasarkan peraturan perundang-undangan? Juga diklik tidak. Jadi di sini terkait sama kapasitas Bapak Ibu selaku pemilik barang. Berikutnya lanjut Pak Kartini. Ya, kita sudah melalui proses awal tadi ya, Bapak Ibu. Berikutnya, nah di sini adalah tahapan di mana Bapak Ibu akan menginput data-data objek yang akan dilelang. Monggo Pak, lanjut Pak. Nah, ini yang pertama adalah lokasi lot lelang. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, lokasi lot lelang ini terkait kewenangan KPKNL yang akan melaksanakan lelang. Jadi kebetulan Mbak Kartini posisinya ada di Kabupaten Malang, ya, dipilih Kabupaten Malang. Berikutnya nilai limit. Nah, nilai limit ini adalah nilai dasar atau harga dasar yang nanti berapa barang itu akan dijual melalui lelang. Mungkin produk UMKM yang Bapak Ibu jual ini, Bapak Ibu kasih harga Rp500.000. Diinput saja di situ Rp500.000. Berikutnya uang jaminan. Jadi uang jaminan di sini ketentuannya ada dua macam hal ya. Jadi uang jaminan itu
minimal 20% sampai dengan 50% dari nilai limit. Jadi bisa diisi, ya, bisa diisi nilai uang jaminan, dan khusus untuk pelaku UMKM bisa menggunakan tanpa uang jaminan. Jadi supaya calon peserta lelang itu nanti semakin berminat untuk membeli karena mereka tidak perlu menyetorkan uang jaminan. Jadi di sini kami coba tanpa menggunakan uang jaminan. Jadi nanti peserta lelang tidak perlu repot-repot untuk mentransfer, ya, repot-repot mentransfer nilai uang jaminannya. Mereka bisa langsung mengajukan penawaran tanpa menyetorkan uang jaminan. Kalau sudah ditentukan, lanjut berikutnya, Mbak. Jadi tambah barang. Nah, di sini dipilih jenis barangnya, ada 2 macam, tidak bergerak dan bergerak berwujud. Nah, karena di sini produknya produk-produk UMKM, dipilih yang bergerak berwujud. Ya, nah, ini jenis barangnya. Ada 2 kategori, yaitu kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Saya rasa untuk teman-teman UMKM, produknya adalah selain kendaraan bermotor. Nah, ini nama barangnya mungkin bisa diisi sesuai dengan produknya, ya. Kalau semua produknya berupa tas, ya mungkin, ya. Nah, mungkin satu, ya, tas rajut, apa ya, tas rajut apa ya? Tas rajut atau tas rajut, ya bolehlah tas rajut aja. Tas rajut. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan untuk kalau seumpama memberikan sedikit gambaran pada calon peserta lelang, bisa ditambahkan tas rajut, jenis apa, dimensinya berapa, motifnya apa. Nanti walaupun itu nanti di pengumuman lelang bisa ditambahkan, Bapak Ibu. Jadi di pengumuman lelang nanti Bapak Ibu bisa memberikan spesifikasi selengkap-lengkapnya, ya, di pengumuman lelang itu untuk memberikan gambaran kepada peserta lelang. Oh, ini objeknya itu seperti ini, dimensinya seperti ini, bahannya dari apa, nanti bisa ditambahkan di pengumuman lelang. Terus berikutnya lokasi barangnya. Ini lokasi barang nanti mungkin bisa disamakan dengan alamat penjual, ya, atau alamat rekan-rekan UMKM, atau kalau seumpama punya toko yang alamatnya berbeda dengan alamat identitas rekan-rekan UMKM, bisa ditambahkan di situ. Jadi seumpama alamatnya di perumahan apa, tapi tokonya ada di jalan apa, nanti ditambahkan aja posisi barangnya itu ada di mana. Kalau seumpama ada di toko di Jalan Galunggung, seumpama ditambahkannya di situ. Itu nanti bisa, kalau seumpama ada calon pembeli yang ingin melihat langsung barangnya, mereka nanti akan datang ke lokasi toko tersebut, ya. Jadi minimal toko Bapak Ibu nanti akan banyak diketahui oleh calon peserta lelang. Tentunya simpan, Mbak. Ya, tadi sudah, ya, ini Bapak Ibu. Jadi lokasi lotnya ada di Kabupaten Malang, nilainya 500.000. Nah, ini ya, berikutnya lanjut ke simpan, ya, Pak. Ya. Nah, ini tadi sudah memasukkan data produknya. Nah, data produk saja kurang menarik kalau tidak dilengkapi dengan foto. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan foto-foto terbaik dari produk-produk Bapak Ibu, supaya nanti menjaring peminat sebanyak-banyaknya. Kalau fotonya menarik, saya rasa nanti calon peminatnya juga akan semakin banyak. Jadi nanti dipilih foto-foto terbaik dan diunggah di menu tersebut. Nah, ini dipilih dan unggah foto. Ya, ini hanya sekedar ilustrasi saja, ya, Bapak Ibu. Jadi saya rasa Bapak Ibu punya foto-foto terbaik dari foto-foto Bapak dan Ibu. Foto bisa sebanyak-banyaknya.
minimal 4 ya Pak ya. Nah, ini ada minimal 4 foto. Nanti Bapak Ibu pilih 4 foto terbaik dari produk Bapak Ibu sekalian. Ya, dari 4 foto ini nanti Bapak Ibu bisa menentukan mana foto yang akan tampil di halaman depan lelang.go.id. Bisa dipilih salah satu dengan mencentang tombol bintang. Jadi sudah dipilih satu, berikutnya lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tadi data penjual dan data produknya sudah diinput di tahap-tahap sebelumnya. Nah, berikutnya adalah surat-surat permohonan atau data-data tertulis yang wajib Bapak Ibu upload di aplikasi lelang.go.id. Jadi surat permohonan lelang. Jadi surat permohonan lelang ini Bapak Ibu input nomor suratnya ya. Bapak Ibu nomor suratnya. Berikutnya tanggal surat juga diinput. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu harus sudah menyiapkan soft copy dari surat permohonan lelang, daftar barang nilai limit, surat pernyataan objek lelang dalam penguasaan, surat keterangan mengenai syarat lelang tambahan, surat pengantar permohonan lelang, dan balai lelang. Saya rasa ini kalau Bapak Ibu langsung melalui KPKNL tanpa melalui balai lelang, ini tidak perlu diinput ya Bapak Ibu. Ya. Jadi coba untuk surat permohonannya coba diunggah Pak ini ilustrasi saja. Udah bisa kok. Ya. Nah, itu surat permohonan sudah terupload. Berikutnya identitas pemohon ya. Oh ya, daftar barang yang akan dilelang. Nanti untuk contoh format surat permohonan lelang, berikut daftar barang, nilai limit, dan surat-surat yang lain ya terkait dengan permohonan lelang online ini, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami ya. Kami ada beberapa contoh formatnya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengedit sesuai data Bapak dan Ibu. Ya. Memang untuk tahap awal Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini nanti mungkin akan terkesan ribet ya, ribet atau sulit bagi Bapak Ibu. Tapi nanti sekali Bapak Ibu mencoba, saya rasa untuk berikutnya tinggal lebih mudah lagi. Saya rasa akan lebih mudah lagi karena Bapak Ibu akan terbiasa ya menggunakan aplikasi ini. Semua data-data sudah siap, tinggal mengedit saja ya, mengedit barangnya apa, nilai limitnya berapa. Nanti data-data itu tinggal Bapak Ibu enggak. Tanpa Bapak Ibu harus datang ke KPKNL. Ya, semua data sudah diunggah. Jadi tadi ya, surat permohonan lelang, daftar barang atau nilai limit dan uang jaminan, surat pernyataan objek lelang dalam penguasaan. Kenapa sih kok harus ada surat pernyataan objek lelang dalam penguasaan? Karena yang kita jual kali ini adalah barang bergerak. Jadi ini untuk menjamin pembeli lelang ya, kalau semua nanti pembeli lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang, Bapak dan Ibu selaku pemilik barang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menyiapkan barang-barang yang sudah laku terjual tersebut. Jadi selain untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap lelang.go.id dan terhadap produk-produk yang Bapak Ibu jual, memang masih diperlukan surat pernyataan ini. Lanjut ke berikutnya, Pak. Ya, ini jadi tahap berikutnya adalah review ya, review dari data-data yang sudah diinput oleh Bapak dan Ibu, mulai dari tahap awal tadi ya, mulai data-data pemohon, NPWP, rekening Bapak Ibu, terus identitas, alamat, termasuk berikutnya
tadi sudah kelihatan. Jadi untuk objek ini, Bapak dan Ibu kalau seumpama objeknya lebih dari 1, atau mungkin ada 5 atau 10, nanti tinggal tambah di klik ya, klik tambah barang ketika proses input data untuk yang akan dilelang. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi saja. Jadi Bapak Ibu kalau seumpama mengajukan 5 lot atau 10 lot, nanti tinggal menambahkan saja di data-data seperti ketika menginput produk yang kami ilustrasikan tadi. Nah, ini hanya sekedar review. Jadi kalau seumpama sampai bawah ini sudah terinput semua, Bapak dan Ibu mencentang ini ya, saya bertanggung jawab sebelumnya dan serta keaslian data pada dokumen persyaratan yang diunggah. Jadi ini bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu selaku penjual. Karena pada prinsipnya lelang.go.id ini hanya sekedar wadah ya untuk mempertemukan pihak penjual dengan pihak pembeli. Jadi pertanggungjawaban terhadap keabsahan barang, pertanggungjawaban terhadap spesifikasi barang yang sudah Bapak input, semuanya nanti menjadi pertanggungjawaban pemilik barang atau penjual. Nah, saya rasa di sini Bapak Ibu pasti akan memberikan data yang sebenarnya, karena terkait dengan kredibilitas Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu nanti sudah terpercaya sebagai penjual di aplikasi lelang.go.id ini, saya rasa nanti ke depannya pihak pembeli akan mudah untuk dan percaya untuk membeli lagi produk-produk dari rekan-rekan UMKM. Berikutnya kirim, Mbak. Klik tombol kirim. Oke, jadi tadi proses untuk pembuatan surat permohonan lelang online. Jadi setelah data permohonan lelang online itu nanti Bapak Ibu kirimkan ke aplikasi lelang.go.id, nanti akan muncul di status ya, di status permohonan Bapak dan Ibu. Nanti bisa dicek di situ status permohonannya apa. Jadi data digital tersebut nanti akan diverifikasi oleh KPKNL, akan kami verifikasi. Nah, nanti setelah proses verifikasi itu data digital yang disampaikan Bapak Ibu sudah dianggap lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka nanti akan di-approve dan akan memperoleh tiket permohonan lelang. Untuk berikutnya, data-data fisik ya. Tadi kan Bapak Ibu kirim data digital, data-data fisik tersebut wajib dikirimkan bisa melalui pos atau bisa dikirimkan langsung ke KPKNL untuk kami proses penetapan jadwal lelangnya. Jadi itu setelah proses penetapan jadwal lelang, nanti Bapak Ibu tinggal pasif saja. Jadi nanti proses selanjutnya adalah di KPKNL Bapak dan Ibu. Untuk tahapan berikutnya hanya cukup menyiapkan pengumuman lelang. Jadi pengumuman lelang nanti disiapkan, format-formatnya semuanya ada di kami. Nanti kami bisa bantu formatnya seperti apa. Selain itu, Bapak dan Ibu mungkin tinggal melayani kalau seumpama ada calon peserta lelang yang menghubungi by telepon atau mungkin datang langsung ke lokasi barang itu berada, nanti Bapak dan Ibu